Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. Dan kali ini kita akan mereview Toyota Fortuner generasi pertama tahun 2007 2.7 G Luxury dan bertransmisi otomatis. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Toyota Fortuner itu masih saudara daging dengan Toyota Kijang Innova dan juga Toyota Hilux, karena dia dibangun di atas platform yang sama, yaitu IMV, Innovative Multipurpose Vehicle. Jadi jangan terkejut jika Fortuner ini memiliki common parts yang cukup banyak dengan kedua mobil tersebut. Di bagian depan, mobil ini desainnya simple ya. Desainnya itu gak neko-neko, tapi karena desain yang simple seperti itu, jadi mobil ini masih kelihatan gagah dan cukup timeless bahkan hingga saat ini. Headlampnya dia masih reflektor semua, masih full halogen, tapi itu sangat wajar di zamannya. Karena pada zamannya LED itu belum zaman dan HID hanya di mobil-mobil yang kelasnya tinggi semua. Grillnya saya lumayan suka karena list chrome-nya hanya di bagian atas. Di dua bagian bawah sini dia warnanya abu-abu. Fog lamp masih halogen juga. Dan di generasi pertama ini dia tampangnya sama mulai dari 2005 sampai 2008. Dan dia berubahnya itu di tahun 2009, itu dia ada minor facelift. Itu perbedaannya ada di lampu depan, grill, stop lamp belakang, dan juga beberapa perubahan di sentuhan interior. Mesinnya dia menggunakan unit 2700 cc, DOHC 4 silinder inline dan berteknologi VVT-i, kodenya 2 TRV, tenaganya 158 PS dan torsinya 241 Nm. Tenaga dan torsinya disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi torque converter otomatis 4 percepatan. Sebenarnya ya, secara struktur dan juga bentuk, ini tuh dia mirip dengan mesin bensinnya Innova yang 2000 cc. Kodenya juga mirip, kalau di Innova itu dia 1 TRV, kalau di sini dia 2 TRFE. Tapi jelas volume ruang pembakaran dan juga dimensinya berbeda. Lalu di bagian samping, ini pilar C-nya mirip kayak Toyota Harrier generasi pertama ya. Ini dia dikasih over fender, handle-nya chrome, dan juga spionnya dia dikasih chrome. Dia sudah elektrik tapi belum bisa melipat secara elektrik. Lalu velgnya, ini velgnya R16, sudah two-tone untuk yang tipe ini. Rem depan dia sudah cakram, rem belakang tapi masih tromol seperti biasa, tapi itu wajar untuk di zamannya. Lalu bannya saya sudah ganti pakai ban AT, ukurannya 265/70 R16. Lalu dia juga sudah ada footstepnya ya, dan juga sudah dikasih roof rail. Ini ada kanopinya. Dan kalau untuk entry-nya, dia ini entry-nya masih kunci seperti biasa, tentunya belum kilas karena di zamannya itu belum banyak yang pakai kilas. Ini kuncinya. Kuncinya ini sama seperti Innova bentuknya, sama seperti Hilux juga kalau nggak salah. Lalu di bagian belakang ini desainnya sangat sederhana juga. Ada spoiler, ada high mount stop lamp, defogger, wiper, list chrome. Lalu taillightnya ini dia masih full halogen semua. Dan kalau yang 2009, yang facelift 2009 itu dia desainnya beda, dia putihnya di atas. Ini ada logo Fortuner, ada logo 27G tapi nggak ada logo luxury-nya. Bumper ada 2 buah parking sensor dan juga ada 2 buah mata kucing. Muffler ya belum ada finishing chrome, masih polosan seperti biasa. Lalu kita buka bagasinya. Bagasinya ini kalau semua kursinya itu ditegakkan, dia masih ada ruang. Space-nya ini lumayan cukup lah buat bawa koper yang medium gitu ya, ini masih muat. Dan ini pelipatannya sama seperti Kijang Innova, dia pelipatannya ke samping. Jadi kalian harus lipat dulu sandarannya. Lalu kalian tarik. Lalu kalian cantolin. Sama seperti sebelah kirinya. Nah, dan kalau diangkat, ini space-nya lumayan luas. Tapi kalau kalian masih butuh lebih gitu ya space-nya ya, kalian bisa melipat jok baris kedua dengan konfigurasi 60-40. Tapi dia tidak bisa rata lantai ya, hanya diunggingin aja kursinya, belum bisa rata lantai. Desain dashboard mobil ini
terlalu sederhana sih menurut saya. Gak ada lukan-lukan yang gimana gitu ya, kayak cuma ditaruh aja gitu. Ini klaster tengah, speedometer, terus ditaruh kisi-kisi AC, udah gak ada lukan-lukan gimana. Pemanisnya hanya ada aksen silver di sini aja. Tapi ya kembali lagi sih ke selera kalian. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini terlalu sederhana desainnya. Tapi ya setidaknya dia materialnya memang sih plastik semua, tapi plastiknya lumayan tebal gitu ya. Di doornya juga plastiknya lumayan tebal, dan gak ada bunyi-bunyi reot-reot atau retol-retol gitu di dashboardnya, gak ada. Masih kokoh sampai sarang. Lalu di kabinnya juga ada 2 buah airbag. Safety-nya dia sudah ABS, EBD, dan juga ABA. Dan Fortuner ini juga kuncinya sudah immobilizer. Lalu speedometernya ini Optitron ya, jadi dia itu nyala terus, dan kalau matinya itu pekat banget itemnya. Seperti Innova yang tipe V, tuas wiper dia sudah ada interval waktu, udah intermittent tentunya. Tuas lampu juga standar sudah ada fog lamp. Lalu setirnya dia sudah dibalut dengan kulit, dan juga sudah ada audio steering switch, dan juga sudah ada tombol untuk mengatur MID-nya. Kalau untuk pengaturannya, dia hanya bisa tilt saja, belum bisa teleskopik. Lalu joknya dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada head adjuster yang modelnya itu diputar ya. Lalu kalau untuk yang tipe G Luxury, dia berbeda dengan tipe G biasa. G Luxury ini dia dapat jok kulit dan konturnya cenderung ke nyaman, bukan untuk sporty-sportyan. Dan dia juga ada tambahan bantal begini untuk kakinya, tambahan coakan buat kaki. Kalau untuk ergonomisannya, dia SUV banget sih emang. Tempat duduknya gitu ya, posisi duduknya dia SUV banget. Ergonomisannya biasa aja. Dia juga ada armrest di sini, meskipun tidak bisa menopang tangan kalian secara keseluruhan, harus agak dimundurin, jadi kena semua tangannya. Lalu door trimnya dia ada shock panelnya hanya di bagian sininya aja ya. Ini seperti joknya, dia bahannya kulit dan ada jahitannya. Power window yang auto up dan down hanya ada di sisi pengemudi. Lalu di bagian sini dia ada 4 buah tombol kosong. Ini ada pengaturan brightness untuk speedometer, ada pengaturan untuk electric mirror tapi belum bisa melipat secara elektrik. Ini ada lampu untuk security-nya. Lalu MID-nya ini ada jam, ada suhu luar, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, ada kecepatan rata-rata, ada lamanya kita nyetir udah berapa menit, ada di sini, ada range-nya juga, dan ada kompas. Lalu untuk head unitnya, ini konektivitasnya dia bisa CD, FM, AM, dan juga ada AUX, bisa DVD juga, dan dia sudah touchscreen. Kalau di zamannya ini sudah lumayan canggih ya, bisa touchscreen seperti itu, tapi kalau sekarang sepertinya udah biasa banget ya. Dan dia juga ada remote-nya. Remote-nya itu seperti ini. Ini remote-nya juga masih lengkap. Kualitasnya ya sedang-sedang lah ya, gak perlu bagus-bagus juga, cuma remote doang. Lalu kalau untuk kualitas suaranya, ini dia sedang-sedang aja, gak bagus-bagus banget. Mid masih is oke, clarity-nya masih is oke, tapi bassnya agak kurang. Saya udah coba ya pakai power amp, saya colok lewat aux, saya colok ke HP saya LG V30 pakai hi-fi quad deck, playernya dari power amp, dan saya udah coba bassnya itu dinaikin, tapi speaker pintunya itu gak bisa mempresentasikannya dengan baik. Jadi kalau bassnya saya gedein gitu ya, itu dia udah mulai sember speaker pintunya. Saya gak bisa otak-atik equalizer di sininya ya, maaf, soalnya touchscreen-nya ini agak bermasalah, belum sempet saya benerin. Tapi ya kira-kira seperti itu. Ini speakernya dia ada 6 biji, ada tweeter 2 buah, dan juga ada 4 buah all range. Lalu AC-nya sudah digital climate control, masih single zone tapi sudah digital, ada mode autonya juga. Mode semburannya mau ke kepala atau kepala kaki itu sudah lengkap, ada defogger kaca depan juga, dan juga ada defogger kaca belakang di bagian atasnya. Lalu ventilasi juga sudah lengkap, bisa mau ambil udara dari luar atau ambil udara dari dalam. Lalu ini ada asbak, dan ini tombolnya mengingatkan kita kepada Innova ya. Bentuknya dia serupa. Ini ada power outlet. Oh ya, power outlet di bagian belakang bagasi itu juga ada di bagian bawah sebelah kirinya. Dia ada power outlet juga 12 volt. Ini ada lighter. Ini ada tombol untuk rear cool, jadi buat baris ketiga AC-nya, tapi baris kedua dia gak ada AC. Ini ada tombol untuk mematikan parking sensor.
Ini ada satu tombol kosong, penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder. Lalu ini transmisinya dia modelnya G-Type seperti biasa. Sudah ada shift locknya, bentuknya seperti Innova. Transmisinya ini buatan Aisin Warner. Kodenya itu Aisin Warner AW3043LS. Dan transmisi ini itu terkenal durable, tahan lama, dan tahan siksaan. Jadi lumayan cocok buat disiksa-siksa. Lalu kalau untuk tempat penyimpanan, untuk praktisan, tempat penyimpanan tertutup ini ada center console box, dan ini konsol tengahnya ini sama ya seperti Innova. Center console boxnya lumayan luas, lalu juga ada glove box. Glove boxnya sedang aja, gak gede-gede banget. Lalu ke tempat penyimpanan terbuka ini ada 1, 2, 3, tapi ini gedenya tanggung ya, gak gede-gede banget. Kantong door trim juga sedang-sedang aja. Cup holder dia ada 6 buah, 2 di sini, 2 di pintu, dan ada 2 buah di depan kisi-kisi AC di sininya. Tuh, dia ada buat taruh minuman kalian dan sekaligus bisa mendinginkan minuman kalian karena posisinya ada di depan kisi-kisi AC. Lalu di sini dia ada tempat untuk menaruh kacamata. Ini ada lampu baca 2 buah di kanan dan kiri, masih halogen tentunya. Sun visor dia gak ada cermin kalau di sisi supir, tapi di sisi penumpang dia ada cermin tapi gak ada lampunya. Dan bahannya ini bludur-bludur gitu ya, lumayan halus. Spion tengah dia masih seperti biasa, masih model cepol, belum auto dimming, tapi itu sangat wajar untuk di zamannya. Oke, sepertinya gak ada lagi yang perlu dibahas, kita lanjut aja ke baris kedua. Lalu di baris kedua ruangannya juga cukup luas, ini legroomnya masih luas, headroomnya juga masih aman, dan kurang lebih luasnya ini seperti Innova ya, tapi Innova seingat saya dia lebih tinggi headroomnya. Jok ini dalam posisi mundur habis, dan kalau saya majukan habis, kira-kira jaraknya perbedaannya seperti ini. Legroomnya juga masih aman, dan ini saya udah atur, ini posisi mengemudi saya tingginya 169 cm. Lalu dia juga sudah dilengkapi oleh armrest meskipun belum ada cup holdernya. Kalau untuk tempat penyimpanan ada 2 kantong jok, ini ada cup holder 2 buah. Kantong joknya dia sedang aja, gak besar-besar banget. Lalu ini ada tempat penyimpanan kecil. Lalu ya udah gitu aja. Kalau di tengah dia juga masih seat belt 2 titik. Lalu di baris ketiga ini ruangannya masih cukup kalau buat saya. Legroomnya tersisa sekitar 4 jarian, jari saya ya. Lalu headroomnya ini sisa 3 jarian. Oh ya, saya tingginya 169 cm ya. Ini joknya dalam posisi dimundurkan habis. Kalau kita majukan habis, nah, kita majukan, dia legroomnya lumayan luas sebenarnya. Tuh, kira-kira gak nyampe sejengkal sih, tapi lumayan luas. Headroomnya masih sama, dan joknya ini masih bisa di reclining lagi. Tuh, masih bisa ditidurkan. Headrestnya juga masih bisa diatur ketinggiannya. Lalu seat belt hanya ada 2 buah di kanan dan kiri, sudah 3 titik. Cup holder ada 3, 2 di kanan, 1 di kiri, dan di belakang sini dia ada fasilitas AC. Ini bisa dimatikan lewat tombol di depan. Tapi sayangnya di baris kedua ini tidak ada fasilitas AC-nya, hanya ada di baris paling depan dan juga baris ketiga. Oke, sepertinya gak ada lagi yang perlu dibahas. Kita lanjut aja ke driving impression-nya. Sebelum dilanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan dulu nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena setiap gerakan dari ujung jari kalian dalam mengklik tombol subscribe di channel ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat terus semangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Jadi mari kita bersama-sama membangun channel ini agar menjadi lebih baik, dan semoga channel ini dapat menjadi referensi bagi kalian dalam mencari informasi mengenai dunia otomotif. Oke, sekian pesan-pesannya. Mari kita lanjut lagi ke videonya. Make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now it's not
saya membahas lebih lanjut tentang impresi berkendaranya, saya ingin mengingatkan dulu, review mobil bekas itu tidak bisa seakurat review mobil baru ya. Karena kan kalau mobil baru hampir bisa dipastikan kondisinya itu masih sama semua, masih prima semua. Sedangkan kalau mobil bekas tentunya kondisinya akan berbeda-beda. Tapi saya tetap akan melakukan pengetesan sebaik mungkin dengan beberapa parameter. Saya ingin mengasih tahu dulu kondisi mobilnya, jadi penonton kalian bisa ada gambarannya. Saya lumayan beruntung, saya dapetin unit ini dalam kondisi yang sangat terawat. Bodinya aja masih full original, mesinnya sangat prima sekali, businya, koilnya semua sudah dicek dan masih prima. Dan saya juga cukup beruntung, pemilik sebelumnya ini sudah mengganti shockbreakernya jadi shockbreaker baru, dan kelihatannya ini shockbreakernya ori ya. Dan saya pernah punya Fortuner sebelumnya 2 tahunnya sama sebelum ini, itu dibandingin sama yang ini enakan yang ini, jauh, lumayan jauh enak ya. Mungkin karena faktor kondisinya juga ya. Oke, kita lanjut ke driving impression-nya. Kita mulai dari tenaga terlebih dahulu. Tenaganya ini dia tidak ada yang spesial ya, biasa-biasa aja. Bahkan kalau kalian nyetirnya agresif gitu, ini mungkin akan terasa agak lamban tenaganya. Tapi kalau dibilang lemot-lemot banget sih ya enggak juga. Ini tenaganya masih narik kok. Nih kita coba ya, kita kick down. Tuh, masih narik kok. Atau kita bisa cari tenaganya pakai persnelingnya ini. Kita coba. Nih, tuh, masih oke kok, tenaganya masih narik. Cuma memang bukan yang mengutamakan tenaga yang performanya itu kenceng-kenceng banget gitu ya, enggak. Dia masih cukup aja, nggak ada masalah sih. Kalau buat keluar kota juga masih enak-enak aja tenaganya. Tapi tentu kalian tidak bisa berharap banyak untuk top speednya, karena transmisinya hanya 4 percepatan. Beda dengan yang baru kan, kalau yang baru dia 6 ya, jadinya 6. Kalau ini hanya 4 saja. Lalu kalau untuk handling, ya dia selayaknya SUV leather frame ya. Kita belokin gini nih, tuh, timbungnya lumayan berasa, dan steeringnya juga gak akurat banget. Oh ya, untuk steeringnya, power steeringnya ini berasanya agak berat ya, cenderung agak berat. Tapi sisi positifnya, ini rasanya itu lebih mantep gitu. Apalagi kalau di tol, kalau steeringnya berat begini, rasanya lebih mantep. Lalu kalau untuk suspensi mobil ini, sebenarnya dia empuk, tapi gak lembut-lembut banget. Kalau misalnya ada polisi tidur gitu ya, kita lewatin tuh masih ada kayak deknya gitu, masih ada kayak kaku-kakunya gitu. Tapi kalau misalnya jalanan yang berlubang-lubang gitu, yang keriting, kita bawanya agak hajar, ini enak kok, lubangnya jadi gak begitu berasa. Mungkin efek dari ban yang gede juga ya, tapi tetap kenyamanannya tidak bisa menyaingi SUV monocoque. Mobil ini banyak diisukan itu boros banget gitu ya. Tapi sebenarnya sepengalaman saya, sepengetesan saya, gak seboros-boros itu. Ini dalam kota, kata-kata saya bisa dapat 8,6an. Dan kalau misalnya kaki saya mau diirit-iritin gitu ya, saya nyetirnya diirit-iritin, dia bahkan masih bisa 9,3. Dan itu rutenya biasa rute jalanan Jakarta ya, masih ada lancarnya, ada macetnya, dapatnya segitu 9,3. Itu saya irit-iritin. Dan kalau macetnya parah, dia bisa 7,3an km per liter. Kalau lebih parah lagi, benar-benar merayap gitu macetnya, dia dapat 6,8. Sebenarnya angka segitu ya masih tergolong boros, tapi oke kok, gak boros-boros banget, gak seboros yang diisukan. Kalau untuk keluar kota, dia ada di 12 km per liter sampai 14 km per liter, tergantung lagi ke cara mengemudi kalian, lalu lintas, muatan, dan kondisi mobilnya. Dimensi mobil ini memang tergolongnya lumayan besar ya, tapi kalau menurut saya ini masih mudah untuk dibawa karena visibilitasnya oke. Ke depannya oke, sampingnya oke, belakang juga terlihat dengan jelas. Dan karena dia ini posisi duduknya itu SUV banget, commanding gitu ya, jadi lihat sekelilingnya itu makin enak. Dashboardnya juga rendah, door trimnya rendah, dan hoodnya dia masih ada kelihatan sedikit. Mungkin dengan penyesuaian sedikit bisa dengan mudah membawa Fortuner ini. Kalau untuk peredaman kabin, ini dia
ya sedang lah, lumayan sih, masih termasuk lumayan, tapi bukan yang kedap-kedap banget gitu ya. Ini suara mobil masih kedengeran sedikit, suara motor juga masih kedengeran, tapi masih tergolong cukup kedap. Yang agak masuk itu suara anginnya, terutama kalau di tol itu lumayan masuk suara anginnya. Saya sih sudah oke, suara mesin juga terdengarnya cukup halus, suara hujan juga masih cukup oke, meskipun memang kalau hujannya gede itu dia lumayan masuk suaranya. Tapi overall lumayan meskipun gak kedap-kedap banget. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian mencari mobil SUV leather frame yang kuat untuk tempur-tempuran, badak-badakan, dan tahan akan siksaan, dan modelnya juga masih berwibawa, kalian cocok untuk mengambil mobil ini. Tapi kalau untuk tenaga mesin dan juga kehematan, itu tidak ada yang spesial ya dari mobil ini, dan kenyamanannya juga masih ada pilihan lain yang lebih nyaman dibandingkan dengan mobil ini. Oke, kita langsung tutup aja karena ini udah mau hujan, dari tadi anginnya juga lumayan kencang. Oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan yang penting jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami tim Auto ID dapat terus semangat untuk menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Oke, saya Sugiarto pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie